Pemirsa, Rumah Tahanan Negara kelas 2A Kota Batam saat ini mengalami kelebihan kapasitas hunian. Penggunaan pidana alternatif bagi pelaku kejahatan terbukti efektif menekan tingkat hunian di lapas. Akan tetapi, meskipun pidana alternatif merupakan salah satu solusi dari masalah overcapacity alternatif, oleh karena itu sebelum pidana alternatif diterapkan, maka harus ada klasifikasi yang jelas untuk menentukan kejahatan apa saja yang Kepadatan rutan dan lapas 64 orang per 100.000 penduduk. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, overcapacity mencapai 650%. Seperti inilah kondisi salah satu sel di Rumah Tahanan Bagan Sepi Api. Kamar berukuran 6x7 ini diisi oleh 96 tahanan dan narapidana yang artinya masing-masing cuma kebagian kurang dari setengah meter persegi. Suasana di dalam sendiri terasa gerah meskipun sudah dibantu oleh 15 kipas yang beroperasi di sini. Namun teman-teman tahanan dan narapidana harus bertahan dengan kondisi seperti ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan dan seluruh stakeholder yang hadir, izinkan saya, Rafsanjani Azafi, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57, STB 5092, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Membuka dengan satu pernyataan sederhana, namun sangat berdasar. Sistem pemasyarakatan kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Dan yang lebih penting, ini bukan sekedar persoalan kapasitas, melainkan persoalan arah dan pendekatan kebijakan. Hari ini saya akan menyampaikan analisis yang tidak hanya menggambarkan masalah, tetapi juga menawarkan jalan keluar yang realistis dan strategis. Jika kita melihat secara utuh, kita menghadapi 3 tekanan besar sekaligus. Yang pertama, overkapasitas. Kedua, dominasi kasus narkotika. Dan yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia. Namun, izinkan saya untuk menegaskan, ini bukan 3 masalah yang berdiri sendiri. Ini adalah satu rangkaian persoalan yang saling menguatkan dan jika tidak ditangani secara sistemik akan terus berulang. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini banyak lembaga pemasyarakatan kita menampung penghuni jauh di atas kapasitasnya. Apa artinya? Artinya adalah ruang hidup menjadi sempit, kualitas layanan menurun, dan pengawasan menjadi tidak optimal. Dengan kondisi seperti ini, kita perlu jujur mengakui fungsi pembinaan yang ideal sulit untuk benar-benar terwujud. Overkapasitas bukan sekedar angka statistik. Ia adalah sumber dari berbagai persoalan lain, seperti memicu adanya konflik, mengganggu keamanan, hingga potensi kerusuhan yang sangat besar. Jika diibaratkan, overcrowding adalah hulu masalah, dan selama hulunya tidak kita perbaiki, maka hilirnya akan terus bermasalah. Sekarang kita masuk ke isu yang sangat krusial, yaitu narkotika. Mayoritas penghuni lapas berasal dari kasus ini. Namun pertanyaannya adalah, apakah semuanya pelaku kejahatan berat? Tentu saja tidak. Sebagian besar adalah pengguna. Disinilah letak persoalannya. Kita menggunakan pendekatan hukum pidana untuk masalah yang seharusnya ditangani dengan pendekatan kesehatan. Kemudian, tidak ada sistem yang bisa berjalan baik tanpa manusia yang memadai. Hari ini petugas kita menghadapi pertama beban kerja tinggi, kedua tekanan operasional, dan ketiga ada keterbatasan dukungan. Akibatnya fokus bergeser
Dari yang harusnya pembinaan menjadi sekedar pengamanan. Padahal esensi dari pemasyarakatan adalah mengubah perilaku, bukan sekedar menjaga. Kita juga menghadapi persoalan dalam sistem administrasi. Proses yang seharusnya mempercepat justru seringkali memperlambat. Akibatnya orang yang seharusnya udah keluar ternyata masih berada di dalam. Ini bukan sekedar masalah teknis. Ini adalah indikasi bahwa sistem kita membutuhkan modernisasi. Jika kita tarik ke level yang lebih dalam, ada 4 akar masalah. Yang pertama, kebijakan yang terlalu represif. Kedua, struktur yang terbatas. 3, operasional yang belum efisien. Dan yang keempat adalah faktor sosial yang sangat kompleks. Artinya solusi yang kita butuhkan tidak bisa parsial. Kita tidak bisa memperbaiki satu sisi tanpa menyentuh sisi lainnya. Dampaknya tidak kecil. Bagi negara, ini menjadi beban fiskal. Bagi aparat, ini menjadi beban sistem. Dan bagi masyarakat, ini menjadi ancaman keamanan. Jika tidak ditangani, maka kita tidak hanya mempertahankan masalah, tetapi juga mewariskannya. Oleh karena itu, langkah pertama dalam reformasi kebijakan kita perlu berani mengurangi ketergantungan pada penjara, memperluas restoratif justice, dan mengedepankan rehabilitasi. Ini bukan berarti melemahkan hukum, justru sebaliknya. Ini adalah cara untuk membuat hukum bekerja lebih efektif. Langkah kedua adalah transformasi operasional. Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Dengan sistem yang terintegrasi, proses menjadi lebih cepat, data akan menjadi akurat, dan pengawasan menjadi lebih transparan. Inilah ciri dari sistem pemasyarakatan yang modern. Investasi terbesar yang harus kita lakukan adalah pada manusianya. Penambahan jumlah petugas tentu saja tidak akan cukup. Kita membutuhkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme. Karena pada akhirnya sistem yang baik ditentukan oleh orang-orang yang menjalankannya. Tujuan akhir dari pemasyarakatan bukanlah menghukum, melainkan mengembalikan atau reintegrasi, mengembalikan individu ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, program vokasional, kemitraan dengan dunia usaha, dan pendekatan reintegrasi harus menjadi prioritas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya menutup dengan satu penegasan bahwa masalah pemasyarakatan bukan sekedar persoalan kapasitas, melainkan persoalan keberanian untuk berubah. Kita memiliki pilihan, tetap berada pada pola lama atau bergerak menuju sistem yang lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan. Dan kami meyakini dengan komitmen bersama, perubahan itu bukan hanya mungkin, tetapi sangat dapat dicapai. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Di balik tembok tinggi ini, banyak cerita yang sedang diperbaiki. Jika waktu bisa kembali, untuk kamu yang sedang berdiri di persimpangan, jangan pernah sentuh narkoba, karena satu keputusan kecil bisa mengubah seluruh hidupmu. Disinilah aku akhirnya belajar arti penyesalan.
Tapi, pemasyarakatan mengajarkan satu hal. Bahwa setiap orang masih bisa berubah. Di sini, kami belajar bangkit. Melawan narkoba dan menata masa depan.